Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Kakak Xiao, apa yang kamu lakukan? Mu Meng kesal, dan buru-buru membantu Zhong Wu Xiao. Kakakmu. Zhong Wu Xiao jatuh ke pelukan Mu Mengqi, menggenggam erat Mu Mengqi. Dengan air mata di matanya yang indah, Mu Meng berbisik pelan, Xiao, saudari tidak bisa memberimu jawaban yang akurat. Kakakku hanya bisa berjanji padamu bahwa jika Tang Xinying tidak berpartisipasi dalam pembantaian dinasti suci Mu Feng saat itu, kakakku tidak bisa membunuhnya. Jika dia berpartisipasi, kakak perempuannya harus membiarkan dia dikuburkan bersama seluruh klan Tang dan keluarga kerajaan Tang Xun. Xiao, aku peduli padamu dan cinta saudara perempuanku, tetapi saudara perempuanku juga bertanggung jawab atas ribuan jiwa yang hilang di dinasti Mu Feng Sengku. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Zhong Wu Xiao tersedak dan berkata, kakakku mengerti, dan dia mengerti. Pada saat yang sama, Zhong Wu Xiao juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Tang Xinying. Karena dia bisa melihat dari isi surat itu bahwa Tang Xinying tidak begitu berkuasa untuk berbicara di hadapan ayahnya. Dia ingat dengan jelas bahwa Tang Xinying telah mentransfer surat itu ke Tan Yun 15 tahun yang lalu. Tetapi 10 tahun yang lalu, dinasti suci Tang Xun tidak menyerang, menunjukkan bahwa Tang Xinying di depan ayahnya, akhirnya mencegah perang. Tapi sejauh ini, Tang Xinying belum kembali ke Huangfu Shengzong, mungkin karena dia mencegah ayahnya menyerang Huangfu Shengzong dan dipenjarakan dan bahkan menderita secara tak terduga. Zhong Wu Xiao bisa memikirkan ini, dan Tan Yun memang bisa. Mengesampingkan keluhan antara dinasti Tang Xunseng dan Mu Mengqi, Tan Yun memang sangat tersentuh dengan apa yang telah dilakukan Tang Xinying untuknya. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan Tang Xinying. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah menyukai Tang Xinying. Jika dia bukan kakak perempuan Xiao, dia pasti tidak akan mengajarinya elemen alkimia ke-16 dan 32. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar kesal. Dia tidak ingin menyakiti hati Mu Mengging, juga tidak ingin menyakiti Zhong Wu Xiao. Pada saat yang sama, dia juga berdoa agar Tang Xinying sekarang aman dan sehat dan masih hidup. Dia bahkan berharap Tang Xinying tidak ada hubungannya dengan serangan Tang Yongsheng terhadap dinasti Mu Feng Seng. Jika itu penting, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan Tang Xinying pergi. Untuk pertama kalinya, ketika Tan Yun bersama beberapa wanita, suasananya sangat tertekan, dan Sue Zian, yang selalu ceroboh, juga sedikit terengah-engah. Dua saudara perempuan, Huangfu Shengzong sekarang adalah musuh, mari kita tenang dan mundur untuk saat ini. Pada saat ini, Tante Xianer memegang Mu Mengqi dengan tangan kirinya dan Zhong Wu Xiao dengan tangan kanannya, dan berkata dengan lembut. Ya, setelah kedua gadis itu menjawab, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dan bersama dengan Sue Zian dan Tante Xianer, mereka naik ke langit dan menghilang ke langit. Oh, Tan Yun menghela nafas, dan segera mengambil pagoda suci yang indah dari tangannya, dan menginstruksikan naga emas, singa, dan kera iblis untuk berkultivasi di lantai 6 dan 7, dan kemudian menempatkan menara suci menjadi dekorasi di dalam vas. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata dan menunggu malam tiba. Dia ingin terus terang memberitahu Meng Yao, Xiao, dan Xianer tentang masalah antara dirinya dan Shen Subing, tetapi Tang Xinying baru saja terjadi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. 8 jam kemudian, malam sudah gelap dan cahaya bulan menjadi lebih tebal. Di puncak Meritorious Immortal Mountain, di bawah sinar bulan yang cerah, samar-samar orang dapat melihat seorang gadis muda yang cantik berdiri tegak. Gadis itu mengenakan gaun bunga emas dengan alis merah dan mata phoenix, kulitnya seperti salju, dan tubuhnya sangat indah dan halus. Melalui sudut rok tembus pandang, kaki lurusnya bisa terlihat dari waktu ke waktu. Dia cantik, tapi satu-satunya kekurangan adalah dia agak terlalu kurus. Namun, dia kurus dan tidak melanggar harmoni, dan hanya memberikan kecantikan kurus Lian Xiangqiu. Wanita ini bukan Shen Subing, siapa itu? Hanya saja gaunnya saat ini seperti saat pertama kali bertemu dengan Tan Yun. Ketika dia masih menjadi kepala sekte dalam Danmai, dan 2 meridian 8 sekte dalam, ketika dia pergi ke gerbang luar untuk memilih murid, dia berpakaian saat ini. Tidak lama kemudian, dalam penantian penuh semangat Shen Subing,
bayangan hitam jatuh dari langit dan terbang ke puncak, berubah menjadi Tan Yun mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura. Tan Yun memandang Sen Subing, yang jelas berpakaian bagus, dengan cinta yang dalam di matanya. Tuan, mengapa kamu di sini sekarang? Sen Subing mendatangi Tan Yun dengan seringai. Terakhir kali saya mengucapkan selamat tinggal, 15 tahun telah berlalu. Pada saat itu, Anda mengatakan bahwa Anda akan datang menemui orang-orang dalam 10 tahun. Ini 15 tahun. Subing, beberapa hal telah tertunda sebagai guru tahun ini. Tan Yun mengerutkan kening dan maju selangkah, memegang pinggang Sen Subing, dan berbisik, kamu sangat cantik. Mulut guru semakin manis. Sen Subing tersenyum dan dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh. Tuan, apakah Anda ingat perjanjian kita 15 tahun yang lalu? Perjanjian apa? Tan Yun berkata dengan santai. Tentu saja kamu ingin aku melihat wajah asli lusanmu. Di bawah sinar bulan, samar-samar terlihat bahwa pipi Sen Subing dipenuhi dengan kemerahan. Tentu saja aku ingat. Tan Yun berkata dengan lembut, Subing, jika kamu melihat menjadi seorang guru, aku harap kamu tidak marah. Setelah itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Ketika dia hendak melepas kain kasa dingin, dia tiba-tiba diinterupsi oleh Sen Subing. Tunggu, sebelum membukanya lagi, saya akan menceritakan sebuah kisah. Oh, katamu. Tan Yun cukup penasaran. Namun, kata-kata Sen Subing selanjutnya membuat Tan Yun berdiri di tempat. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, dan berkata, ketika saya menjadi kepala dan Mei Batin, ada seorang murid yang berani yang meminta saya untuk berlutut untuknya di rumah lelang dan memberi tahu saya tanpa mengetahuinya. Menjadi muridnya. Petik 2. Kemudian, murid ini berulang kali membantu saya mendorong saya untuk menghibur saya ketika saya dalam kesulitan. Saya ingat dengan jelas murid yang memurnikan pil ini dan meminta saya untuk merawat Tang Xinying, yang masih menjadi kepala Vena Pil Abadi pada saat itu, tetapi tidak berhasil. Saya ditahan dan dipukuli. Pada saat itu, dia datang, menyelamatkan Tang Xinying, dan berada di puncak lagi, membunuh sesepuh yang mencambuk saya. Sejak saat itu, meskipun saya tidak tahu seperti apa rupa guru, saya tergerak olehnya. Kemudian, murid ini membantu saya memperjuangkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, menjadikan saya penatua dari layanan berjasa Xianmen, dan kemudian menjadi kepala layanan berjasa Xianmen, memungkinkan saya untuk naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Sebelum Sen Subing selesai berbicara, Tan Yun melepaskan kain kasa dingin dari nafas kura-kura dan memeluk Sen Subing erat-erat. Dia bertanya-tanya, kapan Anda melihat melalui mata indah Sen Subing dipenuhi dengan air mata kebahagiaan? Aku tahu itu kamu sejak lama, Tan Yun, tahukah kamu? Aku menunggumu untuk menghadapiku dengan warna asli, begitu lama. Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun saling berpelukan erat. Pada saat ini di benak mereka, sejak mereka bertemu satu sama lain, selama lebih dari 40 tahun, hanya ada sedikit kenangan tentang mengenal dan mencintai satu sama lain. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Sen Subing, memandangi air matanya yang sedih dan bahagia, dan meminta maaf, saya membuat Anda menunggu. Sen Subing mengaburkan pandangannya dengan air mata, bersandar di pelukan Tan Yun lagi, dengan malu-malu tidak berani menghadapi Tan Yun. Keduanya saling berpelukan seperti ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sesaat kemudian, keduanya duduk berdampingan di bawah sinar bulan, berbicara tentang kenangan indah antara satu sama lain. Saat berbicara, Tan Yun berbaring di atas kaki lurus Sen Subing. Tidak sampai langit berangsur-angsur memudar dan ketika kabut cerah, Sen Subing dengan enggan mengirim Tan Yun pergi. Biarkan Tan Yun fokus pada situasi keseluruhan, mundur dan berlatih sesegera mungkin untuk menghadapi perlombaan emas. Sebelum Tan Yun pergi, dia berbisik di telinga Sen Subing, Subing, ketika saya meninggalkan penghalang untuk membunuh klan emas, maka saya dengan hati-hati memeriksa, apa kekuatan yang tidak aktif di kedalaman pikiran Anda. Sen Subing mengirim Tan Yun pergi dengan enggan, semanis madu. Ada sedikit riak di kehampaan di puncak, dan Sen Suzhen muncul dari udara tipis, menatap Sen Subing, alisnya terangkat, kamu benar-benar tidak keberatan, berapa banyak wanita yang dia miliki. Dulu aku keberatan, tapi sekarang aku tidak keberatan. Sen Subing berkata dengan gembira, saudari, ayo pergi, saatnya pergi ke dojo yang berjasa. Kami mundur bersama para murid. Setelah itu,
Sen Subing terbang menjauh dari puncak dengan tendangan voli yang menyenangkan. Gila, benar-benar gila. Sen Suzhen bergumam pada dirinya sendiri tanpa diragukan lagi, dan kemudian langsung melakukan tendangan voli. Setelah Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dia berjalan langsung ke aula utama, melambaikan tangan kanannya, dan pagoda suci yang indah terbang keluar dari vas dan berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki di aula. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 8, duduk bersila, menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, melahap energi spiritual yang kaya dengan liar. Tan Yun tahu bahwa dia memikul tugas penting untuk melindungi Huang Fusengsong. Jika kekuatannya tidak cukup, begitu pintu rahasia dihancurkan oleh Jin Xuanzi dan yang lainnya, Huang Fusengsong akan dibantai. Dia memutuskan untuk menerobos alam fena ilahi sesegera mungkin untuk mencapai kesempurnaan agung. Hanya dengan cara ini, setelah dia dipromosikan ke tingkat pertama dari alam divine, dia bisa membuka lantai 9 dan 10 dari menara suci yang indah. Setelah membukanya, 1 hari berlatih di tingkat ke-10 setara dengan setengah tahun di luar. Sekarang di lantai 8 tempat Tan Yun berada, skala waktunya adalah 1 hari kultivasi setara dengan 5 bulan di luar. Waktu seperti anak panah, dan tahun-tahun terus mengalir. Tan Yunwen duduk diam di menara bersila selama 270 tahun, tetapi dunia luar baru saja berlalu, kurang dari 10 bulan dalam 1 tahun. Pada saat ini, kekosongan 60.000 mil di langit di atas lembah abadi nomor 1 ditelan oleh awan gelap. Awan gelap tertutup rapat dan angin kencang, dan kesengsaraan seperti raksasa yang panjangnya 10.000 meter, berguling-guling kagum dari awan gelap. Jelas 9 surga dan 10 bencana hidup dan mati Tan Yun telah tiba. Wow, Tan Yun meluncur keluar dari gerbang menara, dan setelah terbang keluar dari aula utama, dia melakukan langkah suci dari langkah suci, dan berkedip ke arah pegunungan megah di kehampaan di bawah awan gelap. Setiap kali dia berkedip, dia melintasi 3.000 mil kehampaan. Setelah beberapa napas, dia muncul di atas pegunungan yang menjulang tinggi. Tubuh emas Hongmeng urutan ke-7 dari tubuh Tyrant Hongmeng Kai. Tiba-tiba ada tulang di tubuh Tan Yun, dan suara, krek, membuat tubuhnya melambung. Dalam sekejap, dia menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Ada cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya. Gelombang kekuatan emas yang kejam datang dari Tan Yun. Awan melonjak keluar. Faktanya, atribut Tan Yun yang melonjak mengandung 11 atribut selain kekuatan binatang buas dan kekuatan kuno, tetapi kekuatan emas terlalu kuat untuk menjadi sangat menonjol. Segera, sinar kekuatan spiritual cahaya keemasan mengalir keluar dari tubuh Tan Yun, seperti ular piton raksasa yang melingkar di sekelilingnya, menutupi bagian tubuhnya yang terbuka, dan pada saat yang sama meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim. Tan Yun memelototi langit, mata tajam melesat dari pupilnya yang besar, nadanya mendominasi dan sombong. 9 surga dan 10 wilayah hidup dan mati sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagiku, Tan Yun, itu tidak layak disebut. Hanya kesengsaraan besar dari alam-alam ilahi, dan kesengsaraan besar wilayah embrio dan alam eklosion yang bisa membuatku cemburu. Ayo, 9 surga dan puluhan hidup dan mati. Langkah Tan Yun untuk berdiri di udara dan kata-katanya yang arogan sepertinya membuat Tuhan marah. Tiba-tiba, awan hitam besar yang menutupi bagian atas, seperti gelombang hitam besar, mulai bergelombang. Tan Yun tahu bahwa 9 surga dan 10 wilayah hidup dan mati dibagi menjadi 9 surga dan 9 surga dan 10 wilayah. Kesengsaraan yang dihadapi oleh Tan Yun di masa lalu semuanya lebih kuat dan lebih kuat dari sekali. 9 surga dan 10 kesengsaraan bumi berbeda, karena kekuatan dari yang pertama hingga yang ke-9 adalah sama. Malapetaka ini disebut malapetaka hidup dan mati pertama sebelum kemunculan dan kenaikan beku tersebut. 10 orang menyeberangi malapetaka, dan biasanya 1 orang akan jatuh. Dari tingkat kematian yang begitu mengerikan, sudah cukup untuk melihat kengerian hari ini. Banyak pembangkit tenaga listrik dari kesempurnaan agung dari alam fena ilahi akan dibombardir dan dibunuh oleh kesengsaraan 9 surga pertama di awal kesengsaraan. Merayu. Boom. Tiba-tiba, langit seperti menangis, dan dengan suara yang memekakkan telinga, bencana 9 hari pertama yang panjangnya 10.000 kaki, dengan kekuatan dahsyat, menukik ke bawah melalui kehampaan, membawa kehampaan yang runtuh di satu sisi, dengan keras tanah menghantam Tan Yun. Ledakan. Di tengah suara gouge yang tumpul, Tan Yun, yang setinggi 100 meter, runtuh dengan kekuatan spiritual keemasan pucat di tubuhnya,
dan tubuhnya yang mengalirkan cahaya keemasan, seperti bola meriam besar, meledakkan puncaknya langsung ke awan. Mengusir. Ledakan. Sebelum permukaan tubuh Tan Yun runtuh, kekuatan spiritual, terjalin dengan kekuatan langit yang masih hidup, membentuk bilah angin yang lebat, menembak ke segala arah. Segera, kekosongan itu seperti kain, dan itu ditarik ke dalam serangkaian silang-silang, retakan gelap. Dalam sekejap, ratusan mil di sekitar langit, dihancurkan oleh Yu Wei. Sebelum retakan di langit dipulihkan, kesengsaraan 9 surga kedua keluar dari lautan awan dan turun dengan keras menuju puncak tempat Tan Yun tertanam. Mengaum. Tiba-tiba, raungan seperti binatang datang dari puncak yang hancur. Kamu tidak cukup jika kamu ingin membunuh Lao Su. Detik berikutnya, Tan Yun, sebuah gunung kecil dengan darah menggantung dari sudut mulutnya, melompat ke udara, dengan liar menabrak 9 surga kesengsaraan kedua yang datang. Bang bum. Di tengah suara keras, kulit Tan Yun pecah-pecah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia diledakkan ke dalam kehampaan lagi, dan tubuhnya memaksa puncak agung untuk menembus. Ayo, mengaum. Mata Tan Yun merah, dan nadanya mengungkapkan kemarahannya kepada Tuhan dan keinginannya untuk tidak pernah menyerah. Ledakan. Ledakan. Petik 2 titik 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 petik 2. Dari ketiga hingga ke-9, 9 surga kesengsaraan turun satu demi satu. Setiap kali Tan Yun mengguncang tubuhnya dengan keras, cedera seluruh tubuhnya meningkat 1 poin. Setiap kali dia diledakkan ke dalam kehampaan, tetapi setiap kali dia bergegas ke langit tanpa henti. Tan Yun, yang kini telah selamat dari 9 surga, berdiri di langit dengan darah menetes dan menyeringai, nadanya mengandung aura yang mendominasi. Hahaha. 10 surga, ayo, merayu. Segera, awan gelap menguap dari langit dengan kecepatan tinggi, membentuk 10 pusaran awan langit-langit. Di setiap pusaran, kesengsaraan yang terlihat seperti naga tanah coklat berubah. Boom! Tiba-tiba, 10 kesengsaraan dan 10 kesengsaraan bumi, dari 10 pusaran awan gelap, dan ketika mereka turun, mereka bergabung menjadi satu dan bergabung menjadi kesengsaraan coklat setebal 200 meter dan panjang 30.000 meter. Pada saat malapetaka itu muncul, puncak-puncak agung dengan ukuran berbeda dalam jarak 1000 mil di bawah tampaknya dipanggil, karena mereka secara ajaib dan melamun naik dari tanah, melayang di udara. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan dari 9 hari terakhir dan 10 hari kehidupan dan kematian bencana memiliki jumlah kekuatan 9 hari sebelumnya dari kehidupan dan kematian. Dihadapkan dengan kesengsaraan yang begitu mengerikan, Tan Yun masih terlihat sombong, masih menunjukkan ketegasan dan keyakinan di matanya. Yang berani tidak takut. Merayu. Dalam sekejap, Tan Yun terus mengeluarkan kekuatan spiritual cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah dia ingin melepaskan kekuatan spiritual di kolam spiritualnya. Tepatnya, Tan Yun mengeluarkan 90% dari kekuatan spiritual dari kolam spiritual pada saat ini. Setelah 90% kekuatan spiritual berada dalam kehampaan, seperti danau yang menutupinya, itu tampak seperti sepasang sayap emas yang panjangnya ribuan kaki terangkat ke langit, dan saat Tan Yun dilindungi di bawahnya, seekor naga tanah coklat seperti perampokan, boom di atasnya. Ledakan. Dengan suara gemetar yang keras di langit, kesengsaraan sepanjang 30.000 meter mulai menyebar dengan cepat dan runtuh, seperti naga bumi, menyebar dan meledak dari kepala naga ke tubuh naga. Dan sepasang sayap emas kekuatan spiritual menyelimuti Tan Yun, seolah-olah cahaya lilin yang bergetar dalam angin dan hujan akan padam kapan saja. Ledakan. Ketika bencana bumi seperti naga bumi seluas 30.000 meter persegi runtuh sepertiga, sayap emas kekuatan spiritual yang menyelimuti Tan Yun tidak bisa lagi menahan pemboman bencana bumi, dan bumi hancur berantakan. Ledakan. Di tengah suara pahat kulit kepala yang tumpul, setelah dada Tan Yun terbentur tanah, daging dan darah di wajah, dada, lengan, dan kakinya pecah, memperlihatkan tulang yang dalam. Engah. Sebuah panah berdarah keluar dari mulutnya, dan Tan Yun seperti meteorit emas jatuh dari langit, berdebu dan percikan mayat, menembus 3 puncak megah satu demi satu, dan kemudian tertanam dalam-dalam di ratusan meter tanah. Mengalir keluar dari tubuh tak bergerak mengikis bumi. Segera, angin kencang di langit berhenti, dan awan gelap dalam radius 60.000 li menyusut dan runtuh dengan kecepatan gelombang pasang. Setelah beberapa napas, langit masih cerah. Ledakan. Wow, pada saat ini, dalam 1000 li, puncak yang ditangguhkan jatuh ke tanah, beberapa runtuh seketika, dan beberapa rusak berdiri di langit dan bumi. Apakah Tan Yun sudah mati?
Tentu saja tidak. Paling-paling, dia hanya memiliki organ internalnya saat ini, dengan beberapa perpindahan, dan dia tidak mengalami pukulan fatal. Adapun daging dan darah yang hilang di seluruh tubuh, bagi orang lain, hidupnya mungkin sekarat, tetapi ketika dia bersandar pada Tan Yun, dia hanya kehilangan beberapa daging dan darah. Alasan mengapa Tan Yun tidak mampu tertanam di tanah untuk waktu yang lama adalah karena dia, dengan keberhasilan kemenangan, 9 surga dan 10 tempat di dahinya mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini disebut, setelah integrasi 9 langit dan 10 bumi, sebuah alam yang cocok dengan atribut pembudidaya sendiri akan terbentuk di kolam spiritual. Setelah 9 urat langit dan 1 urat bumi bergabung, sebuah alam diturunkan, yang berarti bahwa Tan Yun telah benar-benar memasuki alam baru, alam dewa. Kemudian Tan Yun akan dapat memperoleh alam Hongmeng yang unik dari surga dan dunia. Tan Yun, yang tertanam telungkup di tanah yang retak, melihat kegelapan tak berujung di depan matanya. Dia telah melupakan rasa sakit pada saat ini, dan seluruh tubuhnya berkonsentrasi dan menahan napas, merasakan perubahan di kolam spiritual alisnya. Pada saat ini, 9 vena surgawi Hongmeng melayang di kolam roh seperti naga muda Hongmeng, kecepatan jelajah mereka semakin cepat. Dan di bawah kolam spiritual, vena bumi Hongmeng sepanjang 3000 meter melingkar seperti ular sanca raksasa tampaknya telah dipanggil oleh 9 vena surga Hongmeng, dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya yang besar, menatap 9 vena surgawi Hongmeng yang berputar. Kemudian, urat tanah Hongmeng tiba-tiba mengalir deras ke kehampaan, dan saat itu berlayar bersama dengan 9 urat surga Hongmeng, mereka berputar dan bergabung bersama. 3 hari kemudian, ketika 9 vena surgawi Hongmeng dan 1 vena bumi Hongmeng sepenuhnya bergabung, mereka berubah menjadi bola cahaya Hongmeng yang berkabut dan halus dengan diameter ratusan meter. Segera, di permukaan bola cahaya Hongmeng, untaian emas cemerlang, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, berasal dari kekuatan 11 atribut. Bola harmoni adalah domain harmoni Tan Yun, dan harmoni adalah matriks dari 11 atribut ini. Berdengung. Detik berikutnya, di alam Hongmeng, sosok Hongmeng berkabut identik dengan Tan Yun muncul dari udara tipis, duduk bersila di alam Hongmeng. Ini adalah jiwa alam Hongmeng pertama yang lahir ketika ia berhasil melewati tribulasi dan memasuki tahap pertama dari alam ilahi. Dengan munculnya jiwa domain Hongmeng pertama, Tan Yun merasakan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menutupi setiap bagian tubuhnya. Ledakan. Raksasa berdarah ratusan meter, naik dari awan biru di tanah, mengambang di ruang 300.000 meter, Tan Yun berteriak, alam Hongmeng. Om. Tiba-tiba, kekosongan 3000 li dalam lingkaran bergelombang seperti air mendidih, domain melingkar di mana-mana dengan diameter 6000 li tiba-tiba terbentuk dan menyelimutinya. Tan Yun, yang berada di ranah Hongmeng, menyadari perasaan yang telah lama hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidup ini, dia merasa bahwa semua ruang di ranah Hongmeng begitu intim dan intim. Anda adalah penguasa alam Hongmeng, dan Anda dapat mengontrol kekuatan 11 atribut melawan musuh dengan satu pikiran. Tentu saja, yang paling kuat di ranah Hongmeng adalah kekuatan ranah Hongmeng, yang dibentuk oleh perpaduan 11 atribut. Demikian pula, tidak peduli seberapa kuat ranah Hongmeng, itu tidak sekuat 3 kekuatan magis jurang kematian, semburan waktu, dan gelombang ruang dalam formasi pedang Hongmeng Tu. Hal yang sama tidak sebagus kekuatan supernatural utama Tan Yun setelah seni pedang Dewa Pembunuh Hongmeng digunakan, Dewa Pembunuh Hongmeng sangat kuat. Namun, kekuatan ranah Hongmeng lebih kuat dari 8 kekuatan magis lainnya, 5 elemen meledak setelah seni pedang ilahi Hongmeng, dan pengetahuan 7 vena. Hahaha. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, akhirnya alam-alam ilahi, alam berikutnya adalah alam embrio wilayah, dan akhirnya alam eklosion. Aku, Tan Yun, tidak jauh dari Ascension. Setelah raungan panjang, Tan Yun menyingkirkan ranah Hongmeng, dan terbang menuju lembah abadi nomor 1 dengan bekas luka. Tan Yun tahu bahwa saat dia dipromosikan ke alam ilahi, dia sekarang bisa membuka lantai 9 dan 10 dari menara suci yang indah. 1 hari berkultivasi di 9 tingkat setara dengan 5,5 bulan berkultivasi di luar, 1 hari berkultivasi di lantai 10 setara dengan 6 bulan orang luar. Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dan setelah memasuki aula utama, dia meletakkan cukup banyak batu roh berkualitas tinggi di lantai 9 dan 10, dan kemudian membiarkan pembunuh iblis memasuki kultivasi tingkat 9.
Biarkan naga emas dan singa memasuki kultivasi tingkat ke-8. Setelah itu, Tan Yun memanggil iblis dalam gulungan ruang dan waktu monster, biarkan dia memasuki lantai 7. Jelas, Tan Yun ingin menghabiskan sejumlah besar batu roh terbaik untuk membangun orang kuat di barisan 3 orc utama. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki menara 10 lantai dan duduk bersila. Dia tidak segera mengolah tubuh kayu Hongmeng di tahap ke-8 tubuh Tuan Hongmeng, tetapi dengan panik melahap energi spiritual, mencoba merasakan penghalang ganda alam dewa di dunia bawah. Saat Tan Yun berkultivasi, Jin Xuanzi, yang berada di luar rahasia Huangfu, sangat marah. Karena dalam 1 tahun 9 bulan ini, dia, bersama dengan 80 tetua dari ras emas alam-alam ilahi dan pasukan 100.000 anak ras emas, terus-menerus menyerang gerbang alam rahasia secara bergiliran. Dengan setiap serangan, pintu rahasia akan bergetar hebat, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Ibu, patriark ini benar-benar tidak percaya. Jin Xuanzi meraung, serang. Semua serangan pada patriark. Patriark tidak percaya, itu tidak bisa diserang. Lembah peri nomor 1, di dalam menara suci yang indah, 280 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, menara besar ditutupi dengan retakan tebal, dan napas kuat keluar dari Tan Yun yang sedang duduk bersila. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa di alam Hongmeng di kolam spiritualnya, jiwa alam Hongmeng kedua telah memadat pada saat ini. Itu berarti dia telah memasuki alam dewa tingkat kedua. Pada waktu bersamaan, di kedalaman pegunungan hukuman surgawi, di Istana Abadi, aula yang megah, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk sambil tersenyum. Pesona wanita itu masih ada, dan itu adalah Zhuge Yu, penguasa Istana Abadi. Pria itu adalah seorang lelaki tua, dan orang ini bukanlah orang lain melainkan penguasa abadi dari Sekte Abadi Ruyan Wuji. Huangfu Shengzong jauh dari Istana Shenhunxian dan Sekte Abadi-Abadi, dan keduanya secara alami tidak tahu situasi Huangfu Shengzong saat ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Si Tufeng meminta pria berpakaian hitam untuk mengirim surat kepada istrinya Zhuge Yu bahwa Tan Yun telah menduduki posisi Kaisar Huangfu Shengzong. Dia juga mengatakan bahwa Tan Yun berbakat sehingga dia tidak bisa tumbuh dewasa lagi. Dan biarkan Zhuge Yu menemukan Ruyan Wuji, berdiskusi dengan Namong Saint Lord, dan bernegosiasi sesegera mungkin untuk bersiap menyerang Huangfu Shengzong kapan saja. Akhirnya, Si Tufeng juga meminta orang berpakaian hitam untuk memberitahu Zhuge Yu bahwa tidak ada yang penting dan bahwa dia tidak boleh mengirim seseorang untuk menemukan dirinya sendiri, agar tidak mengungkapkan identitasnya. Inilah alasan mengapa Zhuge Yu tidak mengirim seseorang ke menemukan suami selama lebih dari 10 tahun. Pada saat yang sama, Zhuge Yu ingat bahwa suaminya berkata bahwa setelah perang saudara Huangfu Shengzong pecah, dia akan memberitahu dirinya sendiri bahwa bagian dalam dan luar harus digabungkan untuk menghancurkan Huangfu Shengzong. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, Zhuge Yu secara pribadi pergi ke Sekte Abadi-Abadi, mencari Ruyan Wuji untuk membahas serangan terhadap Huangfu Shengzong, tetapi pada saat itu, Ruyan Wuji benar-benar merasakan penghalang pertama dari alam wilayah dan sedang mundur. Dan sebelum Ruyan Wuji mundur, dia memberitahu leluhur pelindung hukum, bahkan jika langit runtuh, jangan ganggu dirimu sendiri. Alasan mengapa Ruyan Wuji mengatakan kata-kata seperti itu adalah karena, dari zaman kuno hingga saat ini, ada banyak master hebat dari realem-realem Dzogchen yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan tidak menyentuh penghalang dari realem-realem sampai kematian. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa bersemangatnya Ruyan Wuji ketika dia menyentuh penghalang batas wilayah. Pada saat ini, Zhuge Yu dari lapisan ke-9 realem-realem, tersenyum dan berkata, "Selamat, Sovereign Ruyan, melangkah ke realem-realem." Terima kasih. Ruyan meminta maaf dengan tinju, Tuan Istana Zhuge pergi ke sekte saya untuk menemukan saya terakhir kali. Saya juga mendengarnya. Tidak, saya datang ke sini segera setelah saya meninggalkan Bea Cukai. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Istana Zhuge, terakhir kali saya mengunjungi Misong. Setelah mendengar ini, Zhuge Yu memberitahu Ruyan Wuji apa yang telah dia pelajari dari suaminya. Selain itu, jelas bahwa saat ini, kita akan pergi ke dinasti suci Namong dan berdiskusi dengan Yang Mulia Namong tentang serangan terhadap Huangfu Shengzong. Mendengar itu, Ruyan Wuji yang tua dan licik mengangguk dalam diam, tetapi sebenarnya dia mencibir di dalam hatinya,
perjanjian dengan Guru Suci Namong pada waktu itu adalah bahwa setelah putraku dan Namong Yukin menikah, itu dianggap aliansi nyata untuk menyerang Huangfu. Sekte Suci. Saya baru saja menikah sekarang, dan saya ingin menggunakan raja ini sebagai penembak. Jika raja ini sekarang membantu Anda, setelah Huangfu Shengzong terbunuh, ketika pernikahan disetujui, Huangfu Shengzong akan diserahkan kepada Namong. Dinasti Suci. Sekarang kamu belum menikah, jika Master Sekte ini benar-benar membantumu melawan, saat itu, setelah kamu berubah pikiran, bukankah Master Sekte ini akan kehilangan banyak uang? Diam-diam di sini, Ruyan Wuji berpura-pura terlihat bermartabat dan berkata, Tuan Istana Zuge, Anda tidak tahu, sekarang leluhur besar saya berlari ke lapisan ke-7 wilayah. Saya khawatir kita sekarang menyerang Kaisar Huangfu, kalau mereka ada 6 faktor utama di alam rahim yang bisa duduk, dan kita pasti akan mati. Setelah mendengar ini, Zuge Yue mengerutkan kening, yang berdaulat Ruyan dapat yakin. Menurut suamiku, Kaisar Huangfu Shengzong belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan ke kerajaan. Yuan Jinglun, satu-satunya di dalam rahim, meninggal ribuan tahun yang lalu. Zuge Yu merasa bahwa Ruyan enggan untuk bergerak. Seperti yang dia pikirkan, Ruyan Wuji berkata setelah itu, sehingga dia akhirnya tahu bahwa masalahnya adalah Tuan Istana Zuge, masalah ini sangat penting, jangan bertindak gegabah. Ruyan Wuji berkata, menyarankan, iya, leluhurku tidak akan bisa meninggalkan bea cukai dalam waktu dekat. Sebaiknya kita segera berangkat ke dinasti Suci Namong, berdiskusi dengan Tuan-Tuan Namong, dan memajukan pernikahan putraku dan Yukin. Nenek moyang saya mungkin dapat meninggalkan kebiasaan setelah 12 tahun, maka kami akan membiarkan mereka menikah dalam 12 tahun. 3 hari setelah hari pernikahan, Xianzong abadiku, bersama dengan Guigong dan dinasti Suci Namong, menyerang Huangfu Shengzong. Menurut perjanjian, setelah kehancuran Huangfu Shengzong akan menjadi milik dinasti Suci Namong. Bagaimana? Setelah mendengar ini, Zuge Yu menyadari bahwa Ruyan Wuji sama sekali tidak takut pada Huangfu Shengzong, tetapi khawatir bahwa setelah menyerang Huangfu Shengzong, dia dan Namong Shengzu akan menyesali pernikahan mereka. Meskipun Zuge Yu mengetahuinya saat ini, dia secara alami tidak akan mengambilnya. Oke, penguasa istana setuju. Zuge Yu tersenyum dan berkata, yang berdaulat Ruyan, ayo pergi, kita bisa pergi ke dinasti Suci Namong. Tuan Istana Zuge, tolong bicara cepat. Ruyan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian terbang keluar dari aula bersama Zuge Yu. Pegunungan Tianchao sangat luas, Zuji Yu dan Ruyan Wuji, jika mereka ingin melewati Huangfu Shengzong, mereka harus sengaja terbang selama setengah bulan. Oleh karena itu, mereka berdua membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melakukan perjalanan dari kedalaman pegunungan Tianpu, dan ketika mereka melakukan perjalanan melalui area pusat pegunungan Tianpu, mereka tidak membuang waktu untuk melihat Kaisar Huangfu, tetapi langsung terbang dari pegunungan Tianpu. Butuh 1 tahun bagi keduanya untuk akhirnya mencapai dinasti Suci Namong. Di sisi kiri aula yang megah, Ruyan Wuji duduk. Di sisi kanan aula, duduk Zuge Yu. Sepasang suami istri setengah baya duduk di kursi di aula. Pria itu bertubuh kekar dan memancarkan aura bawaan raja. Orang ini adalah Guru Suci Namong, Namong Qingqian. Meskipun seorang wanita berpakaian untuk seorang wanita, cincin tahunan tidak meninggalkan jejak waktu di wajahnya yang cantik. Wanita ini adalah batu induk Namong. Bagi orang luar, dia adalah ibu kandung Namong Yukin dan Namong Ruxue. Faktanya, selain Siwan Ruo, hanya 3 orang yang tahu bahwa dia bukan ibu kandung dari Sister Yukin. Ketiganya adalah Namong Sage Lord, Duan Changtian, dan Zuge Yu. Alasan mengapa Namong Yukin dan Namong Ruxue secara keliru percaya bahwa ibu Namong adalah ibu kandung. Ada juga rahasia yang sangat kejam untuk 2 saudara perempuan. Pada saat ini, setelah mendengarkan proposal Ruyan Wuji, Guru Suci Namong tersenyum dan berkata, Tuan Suci ini awalnya ingin membiarkan orang tuanya dan leluhur tinggi Anda keluar dari kebiasaan untuk menyelenggarakan pernikahan bersama. Karena Sovereign Ruyan ingin melamar pernikahan, Master Suci ini secara alami setuju. Menurut pendapatmu, hari ini, 11 tahun kemudian, biarkan Ruyan Chen dan Yukin menikah. Setelah kami menikah, 3 kekuatan utama kami segera menyerang Huangfu Shengzong. Omong-omong, bagaimana dengan tempat suci Namong tempat saya menikah? Setelah mendengar ini, Ruyan tersenyum dan berkata, tidak masalah, ini kesepakatan.
Waktu berlalu, 7 tahun kemudian. Lebih dari 9 tahun telah berlalu sejak retret Tan Yun, dan masih ada 4 tahun lagi sebelum tanggal pernikahan. Selama periode itu, Jin Xuanzi tampaknya membawa katak untuk memakan sisiknya, dan dia bertekad untuk menghancurkan pintu rahasia. Kerja kerasnya terbayar, dan akhirnya, Jin Xuanzi menunjukkan senyum seperti bunga krisan di wajahnya yang pahit. Wow hahaha. Lihat, para tetua, tirai tipis yang menutupi pintu alam rahasia jelas telah memudar. Terus menyerang, patriark ini harus paling lama 1,5 tahun, pintu alam rahasia akan dibobol oleh kita. Pada saat itu, kita harus menanggung kesulitan selama bertahun-tahun, dan biarkan Huang Fushengzong membayarnya dengan hidup kita. Setelah mendengar kata-kata itu, para tetua menunjukkan cahaya yang ganas dan menyerang pintu rahasia secara bergantian. Pada saat yang sama, Shen Hun Xiangong. Awan naik di pegunungan, dan bulan perak berkabut di malam hari. Sebuah lembah peri yang indah tiba-tiba terdengar, dan suara seperti suara alam, hehe. 2000 tahun di menara, 40 tahun di luar, putri ini akhirnya memasuki alam dewa tingkat keempat. Detik berikutnya, dengan rambut putih berkibar dan tanduk rok beterbangan, seorang gadis cantik berambut putih berdiri di langit di atas lembah peri. Gadis itu mengenakan gaun merah muda, mata cerah dan gigi putih, kulitnya seperti salju, dan rambut putih terjuntai tergantung di bahunya yang indah. Dia memancarkan kecantikan yang mencekik, seperti gadis batu giok yang jatuh ke dunia. Gadis itu bukan orang lain, tapi Namong Yukin. Setelah tertawa, Namong Yukin melihat dengan penuh semangat ke arah Huang Fushengzong, dan giginya terbuka dengan ringan. Saya tidak tahu bagaimana dia sekarang saya akan mengunjungi dia dan Ruxue. Kiner, pada saat ini, ada suara sayang di langit malam, tetapi Zugeyu terbang ke sisi Namong Yukin dengan senyum ramah di wajahnya. Di sampingnya, ada Duan Changtian, seorang pria berusia 90 tahun. Tuan itu baik. Namong Yukin tersenyum, dan segera menatap Duan Changtian. Ketika dia masih tidak bisa melihat ranah Duan Changtian, Namong Yukin berkata pelan, kakek Duan yang baik. Meskipun dia memanggil, kakek Duan, di mulutnya, dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Duan Changtian menjadi beberapa bagian. Namong Yukin selalu membencinya ketika dia berpikir bahwa ketika dia menikahi Tan Yun di kota Wang Yue, dia dibawa pergi oleh Duan Changtian. Dia memikirkan Duan Changtian mengambil dirinya sendiri, sehingga Tan Yun dan dirinya sendiri, setelah melupakan satu sama lain, akan saling bertarung lagi dan lagi. Kebenciannya pada Duan Changtian telah mencapai titik di mana itu tidak dapat ditambahkan. Budak tua, selamat kepada sang putri, promosi ke tingkat keempat alam para dewa. Duan Changtian berkata dengan ramah, sang putri benar-benar unik dalam bakat dan bakat. Terima kasih atas pujiannya, kakek Duan. Namong Yukin tersenyum dan berkata, kakek Duan, kamu di dunia apa sekarang? Kiner tidak tahu. Putri, budak tua itu sekarang berada di kesempurnaan agung realem-realem. Mendengar ini, hati Namong Yukin tercengang, sepertinya aku harus berpikir untuk membunuhnya dalam jangka panjang. Tepat ketika Namong Yukin diam-diam berpikir, Zugeyu tersenyum dan menarik tangan giok Namong Yukin, dan berkata sambil tersenyum, Kiner, saya dapat memberitahu Anda kabar baik untuk guru Anda. Tuan, kabar baik apa? Namong Yukin bertanya. Tapi kemudian, jawaban Zugeyu membuat wajah Namong Yukin sedikit berubah, dan hatinya gelisah. Kiner, ayah dan ibumu dan Sovereign Ruyan telah mempertimbangkan kembali. Zugeyu tersenyum dan berkata, dalam 4 tahun lagi, itu akan menjadi hari pernikahan Anda dan Tuan Muda Ruyan. Apa, 4 tahun? Alis Namong Yukin mengerutkan kening, Tuan, menurut waktu yang ditentukan sebelumnya, bukankah ada lebih dari 20 tahun yang tersisa? Mengapa ini bertahun-tahun sebelumnya? Zugeyu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tentang ini sebagai seorang guru. Oh, omong-omong, Kiner, akan memakan waktu paling cepat 1 tahun untuk memulai dari istana kami ke dinasti Suci Namong. Hilangkan tahun dalam perjalanan dan 3 tahun tersisa. Kebetulan Anda memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Muda Ruyan. Sekarang Sovereign Ruyan, membawa Tuan Muda Ruyan ke aula VIP istana kami, telah menunggumu selama sebulan. Sekarang kamu bersihkan, ayo pergi ke dinasti Suci Namong bersama Ruyan dan putranya. Mendengar ini, Namong Yukin menahan amarah di hatinya.
Memikirkan kata-kata yang Tan Yun katakan padanya untuk berurusan dengan Zhu Jiyu dan Ru Yanchen ketika dia berpisah dari Tan Yun 40 tahun yang lalu, dia berkata, "Tuan, maka kita melewati langit. Ketika saya berada di tengah pegunungan, saya mencari Ruxue. Kalau begitu kembalilah ke ziarah suci bersama Ruxue." Sugeyu juga bisa menebak dengan jari kakinya bahwa Namong Yukin ingin menemukan Tan Yun dengan kedok melihat Ruxue. Sugeyu memikirkan cicit Situ Hao yang dibunuh oleh Tan Yun, dan kemudian melihat ke depannya, murid yang sangat dia cintai di masa lalu ini, dia penuh dengan kebencian. Dia tidak pernah merasa membenci Namong Yukin seperti sekarang. "Yukin, jika sepupuku tidak menganggapmu sebagai korban dari kepentingan dinasti suci Namong, aku ingin membunuhmu sekarang untuk guruku." Hati Sugeyu sangat kejam. Sepupu di mulutnya adalah batu anggun perawan Maria Namong. Sugeyu menekan niat membunuh dan berkata, "Kiner, ratu ibumu telah mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu saudara perempuanmu tentang tanggal pernikahanmu. Mungkin saudara perempuanmu telah kembali ke dinasti suci sekarang." Seperti yang Sugeyu katakan, Ibu Namong memang mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu Namong bahwa salju sedang turun. Hanya saja Sugeyu tidak tahu bahwa orang yang dikirim ke sana sudah dibunuh oleh klan Jin yang menyerang Huangfu Shengzong. "Tuan, mungkin Ruxue belum tentu kembali ke dinasti suci." Namong Yukin meraih lengan kanan Sugeyu, "Tuan, biarkan Kiner pergi ke sana." "Tidak." Sugeyu dengan tegas berkata, "Sekarang istana keabadian jiwaku dan Huangfu Shengzong bertentangan. Jika kamu pergi ke Huangfu Shengzong, itu akan terlalu berbahaya." "Tuan." Begitu Namong Yukin berbicara, dia disela oleh Sugeyu, "Tak perlu dikatakan lagi, saya tidak akan pernah setuju dengan guru. Anda dengan cepat membersihkan, dan kemudian pergi ke Namong Seng dengan guru, Tuan Ruyan dan Tuan Muda Ruyan, menuju." Petik 2. Setelah mendengar ini, Namong Yukin dengan jelas mengatakan bahwa itu tidak berguna. Dia cukup cemas. Dia ingin memberitahu Tan Yun berita pernikahannya sebelumnya, tetapi itu jelas tidak mungkin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Namong Yukin cemas, dan segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sentuhan ketegasan melintas di matanya yang indah. "Oke Tuan, kamu pergi ke aula VIP dulu, dan Kiner akan pergi setelah mandi dan berganti pakaian," kata Namong Yukin. "Ya." Sugeyu mengangguk dan pergi bersama Duan Changtian. 1 jam kemudian, wow, Namong Yukin bangkit dari lembah peri dengan kecepatan yang sangat cepat, dan melesat menuju pintu keluar alam jiwa. Keciut. Ketika Namong Yukin baru saja terbang keluar dari lembah peri, dua sosok muncul entah dari mana di puncak di utara lembah peri. Mereka menembus langit malam dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari Namong Yukin, dan memblokir Namong Yu dalam beberapa tarikan napas, Carakin. Di depan Namong Yukin, mereka berubah menjadi Zhu Jiyu dan Duan Changtian. "Kiner, kemana kamu akan pergi?" Suara Sugeyu menjadi lebih dingin. "Jangan berpikir bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan sebagai seorang guru. Kenapa? Jika kamu gagal, kamu berencana untuk membelot ke Tan Yun. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan ini?" Sugeyu berteriak, "Seperti yang dikatakan gurumu, konsekuensi kepergianmu adalah membuat ayah, ibu, ratu, dan bahkan seluruh dinasti suci Namong menjadi bahan tertawaan dunia. Tidak hanya itu, kamu juga akan membuat Shenhun Xiangong dan Eternal Xianzong menjadi lelucon di mata semua orang. Jika kamu pergi, menjadi seorang guru tidak akan menghalangi kamu, tetapi menjadi seorang guru dapat menjamin bahwa jiwa-jiwa dari Istana Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan pembangkit tenaga listrik dinasti Namong Sein akan segera datang ke Huangfu Shengzong, sehingga Tan Yun dan semua orang akan mati."